Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akademi Jianan. Untuk rumah lelang primer, hari ini jelas merupakan hari tersibuk dalam setengah tahun terakhir. Di dalam ruang resepsi yang luas dan luas, banyak orang mengobrol dan bergerak yang membuat kepala kelompok Xiaoyan terluka dengan semua kebisingan itu. Seolah-olah seekor serangga besar yang berdengung terbang di sekitar telinga mereka dan tidak mau pergi. Melihat kerumunan yang begitu padat sehingga bahkan seekor semut tidak bisa melewatinya, Xiao Shan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Akan menjadi yang terbaik bagi penjaga keamanan rumah lelang untuk membantu mengawal kelompoknya melalui pintu masuk VIP. Itu cara terbaik untuk masuk. Di dalam rumah lelang, meskipun jumlah orang pasti tidak terlalu sedikit, dibandingkan dengan ruang tunggu di luar, itu relatif damai. Xiao Shan melihat sekeliling lantai yang ramai saat dia berjalan dengan santai bersama Xiao Yan dan beberapa anggota klan lainnya untuk mencari tempat duduk mereka. Duduk di salah satu kursi tepi, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan ekspresi bosan sambil bersandar di kursinya tanpa peduli di dunia. Kakak, dalam setengah tahun lagi, periode pendaftaran Akademi Jianan akan dimulaikan. Xiao Yan duduk dengan santai dan hampir tertidur ketika telinganya mengambil pertanyaan yang ditanyakan Xiao Ning. Penyebutan nama khusus itu membuat alisnya sedikit terangkat. Akademi Jianan, Akademi Duqi yang terkenal di daratan Duqi, dipersenjatai dengan kekuatan yang melebihi imajinasi orang biasa. Dikatakan bahwa seseorang harus setingkat dengan Dado Shi untuk menjadi guru di Akademi Jianan. Dan, bahkan fraksi Mystic Cloud yang terkenal tidak bisa menandingi kekuatan Akademi Jianan. Di daratan Duqi, Akademi agak berbeda dari klan. Jika seseorang bergabung dengan klan, dia tidak hanya akan dibatasi oleh klan tetapi juga harus mengawasi setiap tindakannya karena akan mencerminkan klan tersebut. Akademi berbeda karena semua ikatan akan terputus setelah lulus. Meskipun demikian, manusia bukanlah hewan yang tidak berperasaan. Di menara gading seperti akademi, siswa menjadi mudah terikat dengan akademi. Setelah lulus, perasaan pingsan inilah yang menjadi alasan mengapa para lulusan mau mendukung akademi tersebut dengan kemampuan terbaiknya. Bantuan satu orang mungkin tidak banyak membuat perbedaan, tapi jika ada ribuan atau puluhan ribu orang yang membantu, itu akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Dan ini adalah tujuan dari setiap akademi. Mendaftar ke akademi juga merupakan jalan pintas terbaik untuk mendapatkan teknik Do dan metode Qi. Di akademi setingkat Jianan, jika kinerja seseorang luar biasa, dia mungkin menarik perhatian seorang guru yang akan membuka pintu ke metode Qi dan teknik Do tingkat tinggi. Dengan keduanya di tangan, jarak untuk menjadi doze yang kuat akan dipersingkat sedikit. Metode Qi, teknik Do, dan pil alkimia adalah 3 komoditas yang paling dicari di daratan Do Qi. Akademi Jianan mendominasi di 2 bidang ini, sehingga orang-orang di seluruh daratan percaya bahwa jika seseorang dapat memasuki Akademi Jianan, seseorang tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depan mereka. Setiap orang yang lulus dari Akademi Jianan adalah bakat yang sangat dicari dengan prospek cerah. Oleh karena itu, setiap tahun, pemuda yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh negara JMA mencoba segala macam ide dengan harapan entah bagaimana bisa masuk ke Akademi Jianan. Karena itu, Akademi Jianan jelas merupakan tempat yang bagus, namun kriteria pendaftarannya sangat ketat untuk mencapai Duan Duqi ke-9 sebelum usia 18. Persyaratan ini menghalangi banyak orang yang kurang berbakat dan dengan demikian hanya mereka yang benar-benar berbakat yang tersisa untuk masuk Akademi Jianan. Mendengar pertanyaan Xiao Ning, Xiao Yu mengangguk sedikit. Dengan pandangan sekilas ke Xiao Yan, dia dengan bangga menjawab, "Jangan khawatir, kamu telah memenuhi kriteria." Selanjutnya yang bertanggung jawab atas perekrutan di kota Wutan adalah guruku, yang merupakan Dado Shi bintang 5.
Bersama dengan fakta bahwa saya di sini untuk menyampaikan sepatah kata untuk Anda, sama sekali tidak ada masalah bagi Anda. Haha, bagus sekali. Setelah mendengar jawabannya, wajah Xiao Ning bersinar seperti kembang api dan menganggukkan kepalanya karena kegirangan. Mendengar percakapan mereka, mulut Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Jika sebelumnya, dia hanya bisa memasuki Akademi Jianan dengan harapan mendapatkan teknik Do dan metode Qi tingkat tinggi. Tapi sekarang, karena dia memiliki Yao Lao, yang asal-usulnya masih menjadi misteri, sebagai seorang guru, Akademi Jianan tidak lagi tertarik padanya. Apakah Xiao Yan Geget tidak berencana untuk mengikuti tes masuk Akademi Jianan dalam setengah tahun? Sun Er dengan lembut bertanya, setelah menyadari kurangnya minat Xiao Yan. Pada pertanyaan Sun Er, Xiao Yu mengangkat alisnya dan menatap ke arah keduanya. Dia sudah memutuskan bahwa jika bajingan kecil itu akan mencoba pergi ke Akademi Jianan, dia akan memberitahu gurunya untuk membuatnya menderita sedikit. Xiao Yan mengusap hidungnya dan dengan malas menjawab, tidak tertarik. Apa yang bisa saya pelajari dengan sekelompok anak yang lemah? Jika saya menginginkan teknik Du, melompat dari tebing untuk mencari harta karun akan lebih menyenangkan. Nada yang sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir sebuah akademi akan meminta Anda untuk bergabung? Jangan terlalu sombong hanya karena Anda diberkati dengan sedikit bakat. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang bisa dengan mudah menyamai Anda. Faktanya, tidak masuk akan lebih baik bagi Anda. Mengingat karakter Anda yang penuh kebencian, yang Anda temukan di sana hanyalah dunia pemukulan. Saat Xiao Yan meremehkan akademi yang sangat dia banggakan, Xiao Yu menyela dengan dingin saat ekspresinya berubah menjadi dingin. Xiao Yan mengalihkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yu yang marah, sisi mulutnya miring ke bawah, namun dia tidak bisa diganggu dengannya. Janjinya dengan Nalan Yanran harus dipenuhi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah melampaui wanita itu. Tidak banyak waktu tersisa tetapi perbedaan di antara mereka masih terlalu besar. Xiao Yan tidak percaya bahwa ada orang di Akademi Jianan yang dapat membantunya melampaui Nalan Yanran dalam 2 tahun yang tersisa. Karena mereka tidak dapat membantunya, mengapa dia repot-repot mendaftar ke akademi yang jelek itu? Kecuali jika mereka bisa mengajarinya seni alkimia seperti Yao Lao. Tetapi bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka menyamai keterampilan Yao Lao? Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang akademi lagi. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa 2 anggota klan besar lainnya juga telah memasuki pelelangan. Setelah kerumunan lain lewat, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tatapan dingin. Menoleh sebentar, dia menyadari bahwa pemilik tatapan itu adalah orang yang bentrok dengannya di pasar, Jia Layao. Saat ini, tuan muda dari klan Jia Lai sedang menatapnya dengan niat jahat sambil sesekali melirik penuh nafsu pada sosok Sun Er di sampingnya. Ini menyebabkan Xiao Yan balas menatap, menimbulkan senyum jahat dari tuan muda. Menatap dengan dingin pada Jia Layao yang mulutnya terus membuka dan menutup, Xiao Yan hampir tidak bisa mengartikan niatnya. Sampah kecil yang tidak berguna dari klan Yan, kamu akhirnya menyelesaikan ritual kedewasaanmu kan? Lebih baik jangan biarkan tuan muda melihatmu di kota Wutan atau yang lain. Hehe. Sedikit menyipitkan mata pada Jia Layao yang tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan samar-samar tersenyum saat cahaya kental melintas di matanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.